Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas kuliah untuk fisika dasar dengan Ibu Nida Ankovia STMT dengan judul kinematik partikel dengan anggota kelompok yaitu Dodi Rasadi, Rahmatullah, Randy Trianggara, Gilban Heriansa, serta Legion Setia Viwana. Baik, presentasi kali ini akan kita mulai. Untuk yang pertama itu saya yang menyampaikan, yaitu konsep dasar kinematik partikel. Apa itu kinematika? Kinematika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya atau gaya. Fokus utama kinematika adalah bagaimana posisi kecepatan dan percepatan suatu benda berubah terhadap waktu. Apa itu partikel? Dalam konteks fisika, partikel adalah objek yang masanya dianggap terpusat di satu titik. Ini berarti bentuk dan ukurannya diabaikan dalam analisis gerak. Jenis gerak dalam kinematika, yang pertama adalah gerak lurus, yaitu di satu dimensi terbagi dua macam, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu kecepatan konstan. Yang kedua itulah gerak lurus berubah beraturan, yaitu atau disingkat GLBB. Kecepatan berubah secara teratur karena percepatan konstan. Yang kedua jenisnya itu adalah gerak 2 dimensi dan 3 dimensi terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gerak parabola, yang kedua adalah gerak melingkar, yang ketiga adalah gerak vektor posisi. Selanjutnya untuk rumus-rumus bisa disampaikan oleh Pak Girban. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk rumus-rumus dalam kinematika partikel itu yang pertama itu ada gerak lurus beraturan atau GLB. Itu untuk kecepatan konstan itu, untuk mencari kecepatan konstan itu rumusnya ada Pi sama dengan delta T dibagi delta X. Untuk MB posisi sebagai fungsi waktu. Itu rumusnya X T itu waktunya sama dengan X0 ditambah Pi T. Baik, yang kedua itu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Itu yang pertama ada kecepatan sebagai fungsi waktu. Itu rumusnya Pi T sama dengan P0 ditambah A dikali T. Yang kedua posisi sebagai fungsi waktu. Itu XT sama dengan X0 ditambah P0 T ditambah setengah kali A dikali T kuadrat. Yang ketiga kecepatan kuadrat tanpa waktu. Itu rumusnya Pi kuadrat ya. Pi kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A itu yang X dikurangi X0, yang X awal sampai X yang akhir itu nanti dikali 2A. Yang ketiga ada vektor posisi kecepatan dan kecepatan. Nah, untuk vektor posisi itu rumusnya R T aku sama dengan XT I ditambah YT C. Untuk vektor kecepatan turunan pertama posisi itu PT sama dengan DR dibagi DT. Vektor kecepatan atau turunan pertama kecepatan atau turunan kedua posisi. Rumusnya tuh AT sama dengan DR dibagi DT sama dengan DR kuadrat dibagi DT kuadrat. Keterangannya tadi rumus tekan V. Untuk V itu kecepatan, untuk R itu vektor, untuk I, J, dan K itu vektor satuan, simbol X itu X, simbol Y itu simbol Y, untuk waktu itu simbolnya T, diferensial kecepatan itu dB, untuk diferensial waktu itu dt, untuk turunan kecepatan terhadap waktu itu dr dibagi dt. Baik, terima kasih Mas Girban atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Dodi untuk contoh soalnya. Baik, terima kasih Mas Rahmatullah. Soal yang pertama yaitu di sini sebuah mobil mengalami percepatan sepanjang jalan yang lurus dari keadaan diam sampai 75 km per jam dalam waktu 5 second. Pertanyaannya, berapakah besar percepatan rata-ratanya? Di sini diketahui percepatan awalnya yaitu V1 0
mobil titiknya mobil. Kemudian yang kedua yaitu diketahui percepatan sepanjang jalan yaitu P2 sama dengan 75 km per jam. Di sini menggunakan rumus percepatan kali meter per second. Di sini P2 sama dengan 75 kali 1000 kali 3600 second. Di sini 1000-nya dari kilometer dirubah menjadi meter, jadi 1000 meter. Kemudian yang 360 second-nya dari 1 jam dirubah jadi second, jadi 3600 second. Kemudian 75 dikali 1000 per 3600 second sama dengan 20,83 meter per second. Kemudian dibulatkan jadi 21 meter per second. Kemudian yaitu diketahui waktunya itu 5 second. Penyelesaiannya menggunakan rumus A yaitu percepatan sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi T. Dan dimasukkan 21-nya P2 yang tadi, P1-nya detik 0 mobil, jadi 21 dikurangi 0 sama dengan 21 dibagi 5. Tadi waktunya itu second 5. Jadi percepatan rata-ratanya 4,2 meter per second kuadrat. Jadi percepatan rata-ratanya adalah 4,2 meter per second kuadrat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rahmatullah. Baik, terima kasih Mas Dodi atas penyampaiannya di soal pertama. Untuk soal selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Randy. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih buat waktunya Bang Rahmatullah. Oke, saya akan menjelaskan untuk nomor 2. Ini ada soal, berapakah selang waktu yang dibutuhkan sebuah mobil untuk menyeberangi persimpangan selebar 30 meter setelah lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Jika percepatannya dari keadaan diam adalah 2 meter per second kuadrat secara konstan. Oke, kita ketahui untuk lebar ya itu di 30 meter, untuk satuannya itu ada di X, jadinya X sama dengan 30 meter. Terus ada juga percepatan, satuannya itu ada A, jadinya percepatannya itu ada di 2 meter per second kuadrat. Terus ada juga percepatan awal, itu satuannya VOT, itu untuk VOT-nya itu ada di 0. Dan untuk cara menyelesaikannya itu gunakan rumus X sama dengan VOT ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Terus kita masukkan angkanya. Kita ketahui tadi X-nya itu kan lebarnya itu ada di 30. Terus sama dengan VOT, tadi diketahui VOT-nya 0, kita masukin 0. Terus ditambah, ini 1/2, itu dari rumusnya, tetap. Untuk A-nya, tadi itu percepatan ada di 2 meter per second kuadrat, kita masukkan 2. Terus dikali T kuadrat, itu dari rumusnya. Terus kita lanjut, tulis ke bawah lagi, 30 sama dengan 0. 0 tetap tambah, terus 1/2 dikali 2 itu hasilnya 1, terus dikali lagi sama yang T-nya tadi ini, kuadrat. Terus jadinya 30 sama dengan T kuadrat. Untuk 30-nya nanti kita akarkan ya. Kita akarkan, terus jadinya untuk T-nya dari akar 30 itu adalah 5,48 second. Jadi waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menyeberangi persimpangan adalah 5,48 second. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Rahmatullah. Baik, terima kasih Mas Randy atas penyampaian di soal nomor 2. Untuk selanjutnya di soal nomor 3 mungkin disampaikan oleh Mas Egi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini ada suatu partikel bergerak secara garis lurus. Posisinya partikel untuk berbagai saat dinyatakan pada tabel ada di samping ini. Kita lihat. Dan kita akan menghitung kecepatan rata-rata untuk waktu berikut. Yaitu untuk yang A terlebih dahulu, T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 3 detik. Dan untuk B, T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 5 detik. Jadi kita ketahui terlebih dahulu untuk yang A itu T sama dengan 1 detik sampai dengan T sama dengan 3 detik. Kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus
Jadi kecepatan rata-rata yaitu X3 dikurangi X1 per T3 dikurangi T1. Yaitu adalah 3,7 dikurangi 0,1 per 3 kurangi 1. Dan hasilnya akan menjadi 3,6 per 2. Dan untuk penjumlahan tersebut akan menjadi hasil yaitu 1,8 meter per second. Dan untuk yang D kita ketahui dulu yaitu T sama dengan 2 detik sampai dengan T sampai dengan 5 detik. Untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan rumus kecepatan rata yaitu X5 dikurangi X2 per T5 dikurangi T2 yang tersebut 12,5 dikurangi 0,8 per 5 dikurangi 2 yang hasilnya akan menjadi 11,7 per 3. Dan untuk hasilnya dari penjumlahan tersebut akan menjadi 3,9 meter per second. Oke, untuk selanjutnya saya kembali ke Dr. Ahmad. Baik, terima kasih Mas Egi atas penyampaiannya di soal nomor 3. Terus selanjutnya di soal nomor 4 mungkin disampaikan oleh Mas Gilban. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang nomor 4. Di sini ada contoh soal ya. Kereta api bergerak pada rel lurus dengan kecepatan 40 meter per second. Dapat direm hingga berhenti dalam waktu 60 detik. Berapakah jarak yang ditempuh kereta api saat mulai direm hingga berhenti sama sekali? Nah, tadi ini diketahui di atas kan kecepatan awal. Kecepatan awal tuh P0 tuh 40 meter per second. Yang kedua kecepatan akhir ini kan belum diketahui ya. Jadi P1-nya itu 0 meter per second. Untuk waktunya tadi ada T-nya tuh 60 detik atau 60 second. Untuk penyelesaian tuh ditanyakan berapakah yang ditempuh kereta api saat mulai direm. Nah, itu kita cari dulu menghitung perlambatannya. Nah, yang pertama tuh menghitung perlambatan itu menggunakan rumus A sama dengan P T dikurangi P0 dibagi T. Nah, untuk A-nya itu tadi sama dengan dimasukin rumusnya 0 dikurangi 40 dibagi 60 sama dengan minus 4 dibagi 60. Untuk hasilnya itu minus 0,667 meter per second kuadrat. Nah, kenapa itu minus? Karena kereta api itu berjalan melambat. Jadi hasilnya itu minus. Itu menandakan keretanya diperlambat kecepatannya. Yang kedua tuh menghitung jarak tempuhnya. Untuk menggunakan rumus X sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, kita masukin rumus yang tadi. V0-nya 40, T-nya 60, ditambah setengah. Tadi A-nya itu sudah diketahui ya, minus 0,667. Dimasukin, ditambah, dikali 60 kuadrat. Nah, hasilnya itu 2400, ditambah setengah, dikali 0,667, dikali juga 3600. Tuh hasilnya tuh 2400 ditambah minus 1200. X sama dengan 1200 meter. Jadi jarak yang ditempuh kereta api tersebut adalah 1200 meter. Itu hingga berhenti sama sekali. Kereta apinya itu berjarak 1200 meter. Cukup lanjutkan ke Bang Rahmatullah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gilban atas penyampaian di soal nomor 4. Mungkin di soal nomor 5 ini akan saya sampaikan sendiri. Dengan soal sebuah partikel bergerak dari titik A dengan X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3 ke titik B dengan X-nya 4 dan Y-nya 2. Ditentukan yang pertama itu posisi partikel pada titik A dan B dalam vektor satuan. Yang kedua itu adalah B perpisahan partikel dari titik A ke titik B. Untuk diketahui yang pertama titik A yaitu X-nya 2 dan Y-nya 3. Sedangkan untuk titik B-nya itu X-nya 4 dan Y-nya 2. Untuk penyelesaian yang pertama itu adalah posisi partikel pada titik A dan B dalam vektor satuan. Titik A, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 menjadi vektor posisi. RA sama dengan 2I ditambah 3J. Sedangkan untuk titik B yaitu adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 2 menjadi vektor posisi. RB sama dengan 4I ditambah 2J. Untuk yang kedua yaitu adalah B perpindahan dari A ke B yaitu menggunakan rumus delta R A dikurang B sama dengan
RB dikurang RA. Delta vektor A dikurang B sama dengan RB dikurang RA. Itu adalah RB-nya diketahui 41 ditambah 2J, untuk RA-nya sendiri adalah 2I ditambah 3J. Jadi untuk hasil delta vektor A dikurang B yaitu adalah 2I dikurang 1J. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari kelompok 1. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.